Alhamdulillah pemirsa, ternyata stok kebutuhan pangan di tanah air cukup aman terkendali. Tapi bagaimana dengan capaian ekspor komoditas pertanian kita, Bung? Nah, ini yang menarik nih. Gerakan 3 kali ekspor kita atau GRATEX yang memang kita canangkan dari awal-awal Kementerian Pertanian di 2019 ini, dari awal kabinet terbentuk. Ini target ekspor komoditas pertanian kita ini terus meningkat. Nah, buktinya ini bisa dilihat nih di screen ini. Ini 2020 352,09 triliun. 2021 518,85 triliun. Nah, ini kan naik nih 47,85%. Alhamdulillah. Mendengar semua penjelasan prestasi Kementerian Pertanian ini, hati saya jadi lega. Baik sebagai rakyat biasa maupun sebagai petani. Iya betul, saya juga nggak khawatir. Khawatir naon? Ya khawatir takut nggak bisa makan, Pot. Wah, kalau itu mah urusannya. Kamu masih mau kerja apa enggak? Ya ini kan lagi kerja, ngikut Kang Enan si Dalang Slebor. Iya juga ya. Saya juga ikut kerja sama beliau. Nah, ini ada yang menarik lagi nih, Pot nih, Cawak-Wak. Berkaitan dengan upaya meningkatkan capaian ekspor komoditas pertanian kita. Ya, apa tuh Juragan? Pertama, untuk menggencarkan promosi produk komoditas pertanian nasional, Pot. Pak Menteri beserta jajaran Dirjen di Kementan, tentu eselon 1, eselon 2, terus semua lini dari bawah sampai atas ini melakukan roadshow kemarin, ditugaskan ke 10 negara. Nah, di negara-negara Eropa ini untuk menggelar One Day with Indonesia Coffee Fruit Floriculture atau ODICOF. Melalui kegiatan promosi ini, Pot, diharapkan dapat meningkatkan minat konsumen dan para pelaku usaha pertanian di negara mitra dagang kita dapat melakukan kerjasama dengan para pelaku usaha pertanian di Indonesia. Karena kita punya atasnya perdagangan. Kita ada di Tokyo, kita ada di Washington, ada di Roma, ada di mancanegara yang lain. Walaupun tidak di semua kedutaan besar kita. Melalui kegiatan pertanian ini, benar-benar nih kita menstimulus agar pertanian kita bisa berkembang lagi di negara-negara sahabat. Nah, untuk lebih jelasnya, Pot, Cawak-Wak, kita coba hubungi Dirjen Hortikultura kita, Pak Anton, yang ikut dalam rombongan ODICOF waktu kemarin itu. Nih, kita coba kontak ya. Assalamualaikum Pak Dirjen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Pak. Terima kasih nih udah bisa dihubungi. Saya lagi ada Cepot sama Cawak-Wak nih. Nah, ini gini. Ini kan tadi saya sampaikan nih si Cepot sama temennya Cawak-Wak ini adalah wakil dari petani gula aren di Sumedang nih, Pak Dirjen. Nah, ini kemudian untuk capaian hasil transaksinya, transaksi bisnisnya ini gimana nih Pak Dirjen? Baik, terima kasih Pak Wamen. Terkait dengan transaksi, ini kebetulan saya bawa HP, saya akan tunjukin tabelnya nih Pak Wamen ya. Nah, itu Pak Wamen. Lihat tuh, ya dalam satu hari kita transaksi di Belanda ya untuk kopi, buah-buahan dan lain sebagainya itu mencapai 268 miliar rupiah. Di Serbia, negara kecil baru berkembang, mereka baru selesai dari perang, itu lihat tuh tabelnya Pak Wamen tuh. Transaksi kita di sana mencapai 105 miliar rupiah. Yang spektakuler lihat Pak Wamen, di Mesir ya untuk komoditas perkebunan kita kopi, karet, ya kelapa sawit, ya kita mencapai 4,4 triliun rupiah pada saat itu. Bisa dibayangkan. Belum lagi permintaan-permintaan dari negara lain tuh, ya bisa kita lihat. Totalnya mencapai 7,26 triliun rupiah. Coba bisa dibayangkan, ini baru 10 negara yang kita promosikan. Kalau kita promosikan di lebih banyak lagi, bisa seperti apa target kita untuk 3 kali ekspor. GRATEX, gerakan 3 kali ekspor. Insya Allah itu bisa dicapai di tahun 2024. Halo, salam kenal Pak Dirjen.
Wah, selamat ya Pak Dirjen atas capaian Odikop. Semoga produk komoditas pertanian kita makin dikenal dunia. Tapi jangan lupa Pak, tahun depan gula aren saya dari Sumedang dibawa ya Pak. Oh iya, siap. Cepot, saya kasih tahu ya. Waktu saya di sana, saya perkenalkan juga gula aren. Ya, dan ternyata juga orang senang dengan gula aren kita. Nah, tinggal kita sekarang para produsen gula arennya kita kumpulkan, ya, kita kemas yang baik. Nanti pada saat Odikop yang kedua yang dicanangkan oleh Bapak Menteri Pertanian, kita laksanakan lagi, kita bawa nih gula arennya di sana. Kita perkenalkan gula aren ya Indonesia di mancanegara. Setuju ya Cepot ya? Setuju Pak. Siap. Mantap. Mantap Cepot. Nah, food estate itu program apa sih Pak Dirjen? Jadi saya sedikit jelaskan ya tentang food estate. Jadi ini sekarang pemerintah nih punya program yang namanya food estate. Ya ada beberapa daerah yang dicanangkan sebagai kawasan food estate. Nah untuk hortikultura, Kementerian Pertanian ya mendapatkan tugas ada di 6 lokasi. Yang pertama di estate di Humbahas, yang kedua food estate di Garut, food estate di Wonosobo, food estate di Temanggung, food estate di Bantul, dan yang terakhir ada food estate rencananya ada di Kabupaten Gresik. Jadi Kang, itu yang namanya food estate berbasis hortikultura, kita ini ingin menyiapkan agar komoditas hortikultura kita ya ke depan itu tidak tergantung lagi dengan impor-impor itu loh Kang. Impor-impor itu merugikan negara, merugikan rakyat itu. Kita kurangi nantinya impor-impor itu dengan adanya food estate. Ya selama kita bisa menyediakan, ya selama kita bisa menyediakan untuk rakyat, tentunya ya rakyat akan memilih komoditas lokal kita, nggak akan mengambil komoditas dari luar negeri. Ya, nah ini kita coba kembangkan. Kemarin Pak Presiden baru saja hadir tuh Kang di Temanggung, terus di Wonosobo dan juga sebelumnya ada di Humbahas. Kita kembangkan di sana food estate berbasis untuk hortikultura, ada bawang merah, ada kentang, ada bawang putih. Nah, bawang putihnya ini cukup luas Kang, kami kembangkan di sana Kang. Ya, di Temanggung dan di Wonosobo itu bisa mencapai lebih dari 300 hektar kita kembangkan di sana. Di Humbahas ya lebih dari 100 hektar kita kembangkan untuk bawang putihnya di sana. Jadi ke depan untuk food estate ini kita arahkan untuk mengurangi importase. Salah satunya adalah komoditas yang sekarang secara nasional ini kebutuhannya ini memang dipenuhi dari impor. Nah ini kita coba secara perlahan-lahan kita kurangi ya melalui kegiatan food estate ini Kang. Bisa-bisa nanti kita nggak impor bawang putih lagi dong. Begini loh terkait dengan bawang putih. Memang dulu kita pernah menjadi negara yang swasembada bawang putih. Cuman pada saat krisis moneter memang Kang Cepot, ya komoditas bawang putih ini termasuk yang dikalahkan. Kita memang ketergantungan kita pada impor karena impor itu harganya lebih murah. Nah akhirnya kita tuh betul-betul tergantung dengan impor itu terjadi sejak tahun 96, 97, 98 dan sampai sekarang. Nah, kebijakan Kementerian Pertanian, yuk kita kurangi yuk importase ini yuk. Ya, memang tentunya tantangannya banyak, Kang. Kenapa? Ya, masyarakat sudah seneng dengan bawang putih impor. Ukurannya gede-gede, harganya murah. Sementara bawang putih yang lokal kita ukurannya kecil-kecil, harganya lebih mahal. Tapi Kang, ya, bawang putih lokal kita, ya, kita punya beberapa varietas tuh, ada yang namanya varietas Sangga Sembalun, ada varietas lumbu putih, lumbu hijau, lumbu kuning, dan varietas Tawang Mangu Baru. Itu Kang, bawang putih itu rasanya itu lebih enak Kang dibanding dengan bawang putih impor. Nah tinggal kita sosialisasikan, tinggal kita masifkan. Kalau ini kita kembangkan Kang. Dulu kita tidak tergantung dengan impor loh Kang. Tahun 1994 ke bawah, kita tuh semua bawang putih dipenuhi dari dalam negeri. Ya, nah ini kita kembalikan lagi ya dengan kita giat mempromosikan. Food estate adalah salah satu cara kita untuk mengembangkan kejayaan bawang putih lokal kita yang selama ini selama 20 tahun kita tergantung dari impor. Nah, kita coba kembalikan. Ya memang perlu kerja keras nih Kang. Ya perlu dukungan semua pihak nih.
Ya, Pak Wamen ini luar biasa nih. Beliau ini selalu terjun ke lapangan bersama Bapak Menteri Pertanian, terjun ke lapangan untuk mendorong produksi ini. Ya, kita datang ke daerah-daerah untuk mempromosikan ini. Terima kasih Pak Dirjen penjelasannya. Semoga ini bisa memberikan manfaat Pak Dirjen, bisa memuaskan keingintahuan Cepot sama Cawakwak dan masyarakat. Mudah-mudahan berkah terus Pak Dirjen. Selamat bertugas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sehat selalu ya Pak Wamen ya. Salam.